Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Islama Novita Istighfarah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, kemudian pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini, dan perubahan diri yang saya alami dan dipraktekkan di kelas saya. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang. Semboyan itu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangunkarso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan semangat. Dan Tutwuri Handayani bahwa seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman adalah bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan irama hidup dan penghidupannya hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Seorang pendidik hendaknya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Seorang guru harus mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, baik untuk menjadi manusia dan anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Seorang pendidik harus menjadi teladan, membangkitkan semangat, serta membentuk manusia merdeka. Fokus penting pendidikan harus bersumber pada anak.
Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah bahwa pembelajaran masih berpusat kepada guru. Guru mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran sebatas transfer ilmu. Saya menuntut murid harus menguasai materi ajar yang saya berikan. Saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak siswa tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal, dan saya berpikir bahwa saya telah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar siswa mengumpulkan tugas tepat waktu dan mereka tidak mengeluh dengan tugas yang saya berikan. Adapun yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah bahwa siswa itu adalah subjek dan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Pembelajaran harus menyenangkan dan terwujudnya merdeka belajar pada siswa. Memahami siswa sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, dan guru sebagai fasilitator dengan kesabaran menuntun siswa untuk merdeka belajar. Adapun yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, mengenali karakteristik peserta didik dengan baik. Kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menumbuhkan karakter siswa yang selaras dengan budaya. Yang keempat, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.